Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perbandingan metode uji kadar kalsium dalam sampel mortar abu vulkanik dengan titrasi kompleksometri. Tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama, mengetahui kadar kalsium pada sampel mortar berbahan abu vulkanik yang ditentukan dengan titrasi kompleksometri. Yang kedua, mengetahui hasil kuat tekan pada sampel mortar berbahan abu vulkanik. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan hasil dari sampel mortar berbahan abu vulkanik dengan metode titrasi kompleksometri. Dasar teori. Titrasi kompleksometri adalah titrasi berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks, misalnya penetapan kadar Ca2+ atau ion logam dengan etil dinamin tetra asetat atau EDTA. Titrasi kompleksometri juga dikenal sebagai reaksi yang meliputi reaksi pembentukan ion-ion kompleks ataupun pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan persyaratan mendasar terbentuknya kompleks. Demikian adalah tingkat kelarutan tinggi prinsip dari metode ini membentuk kompleks yang dipakai berupa garam etil dinamin tetraasetat atau EDTA yang dapat bereaksi dengan logam atau Ca2+. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama yaitu pipet tetes, yang kedua kaca arloji, yang ketiga neraca analitik, yang keempat pengaduk kaca, kelima spatula, 6 labu ukur, 7 Erlenmeyer, 8 hot plate, 9 mikroburet, 10 ayakan bertingkat 1 mikrometer sampai 63 mikrometer. Yang 11 furnace, 12 mortar dan alu, 13 gelas beker, 14 pipet ukur. Dan bahan yang digunakan 1 EDTA 0,1 molar, 2 serbuk batu andesit, 3 JnSO4 0,1 molar, 4 KNaCO3, 5 indikator buffer tablet, 6 NaOH 0,1 normal, 7 HCl 2 normal, 8 larutan NH3, 9 indikator kalsein, 10 pH universal, 11 aquades, 12 abu vulkanik, 13 kertas saring Wattmann, 14 bubur kapur. Skema kerja. A. Pembuatan mortar 2:1. Serbuk batu andesit dimasukkan sebanyak 50 gram serbuk batu andesit ke dalam wadah dan diaduk sampai homogen. Ditambahkan abu vulkanik sebanyak 25 gram dan air sedikit demi sedikit hingga homogen. Ditambahkan sebanyak 50 ml atau setara dengan 25 gram bubur kapur. Diaduk dengan painting knife hingga adonan homogen dan cukup lekat. Diaplikasikan ke dalam cetakan mortar berupa paralon berukuran 4x8 cm yang telah dibelah menjadi 2 dan diikat dengan tali rafia. Ditekan adonan mortar hingga permukaan paralon terisi secara merata dan dibiarkan mortar kering di dalam ruangan. Hasil mortar 2:1:1. B. Pembuatan larutan EDTA 0,1 molar. EDTA ditimbang sebanyak 37,224 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 1 liter, ditanda bataskan dengan aquades, kemudian diseka dinding labu ukur, dan yang terakhir dikocok labu ukur hingga homogen atau rata, dan dihasilkan larutan EDTA. Pembuatan larutan ZnSO4 0,1 molar. ZnSO4 ditimbang sebanyak 28,754 gram dengan kaca arloji, kemudian dimasukkan dalam labu ukur 1 liter, ditanda bataskan dengan aquades, kemudian diseka pada dinding-dinding labu ukur,
kemudian dikocok labu ukur hingga rata atau homogen, dan didapat larutan ZnSO4 0,1 molar. Standarisasi larutan Na EDTA 0,1 molar dengan larutan ZnSO4 0,1 molar. ZnSO4 dimasukkan ke dalam mikroburet dan dipastikan pada skala yang tertera pada mikroburet. Kemudian dipepet 20 ml EDTA 0,1 molar, dimasukkan dalam Erlenmeyer 250 ml, ditambahkan 10 ml Aquades. Kemudian dicek larutan sampai pH 7 dengan kertas pH universal dengan cara penambahan NaOH 0,1 normal tetes demi tetes. Kemudian ditambahkan 1 butir indikator buffer tablet. Setelah itu ditambahkan 5 ml NH3. Kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer agar tercampur dengan rata. Kemudian dititrasi dengan larutan ZnSO4 0,1 molar dan diamati perubahan warna yang terjadi. Dilakukan secara triplo dan didapat data pengamatan. Pembuatan larutan NaOH 0,1 normal. NaOH ditimbang 4 gram NaOH 0,1 ditimbang 4 gram NaOH dengan kaca arloji, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 1 liter, ditanda bataskan dengan Aquades, diseka pada dinding labu ukur, dikocok labu ukur hingga rata atau homogen dan didapat larutan NaOH. Destruksi sampel. Mortar yang telah kering dihaluskan dan disaring, kemudian diayak dengan ayakan per tingkat berukuran 0,063 sampai 0,125 mm. Ditimbang serbuk mortar yang telah halus sebesar 1 gram. Ditambahkan KNaCO3 4 gram. Lalu dicampurkan serbuk mortar dengan KNaCO3 yang sampai rata atau homogen. Dibakar menggunakan furnace sampai 900 derajat Celcius selama 1 jam. Didinginkan sampel dan dimasukkan gelas beker 250 ml. Dilarutkan dengan HCl2 normal sebanyak 50 ml sampai bereaksi. Kemudian disaring menggunakan kertas saring hingga menghasilkan filtrat dan endapan. Lalu filtrat itu dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah itu didiamkan hingga mencapai suhu kamar dan didapat hasil data pengamatan. Titrasi. NaOH pertama dipipet sebanyak 1 ml, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, ditambah Aquades hingga 100 ml. Selanjutnya pH dibuat 12-14 dengan penambahan NaOH sedikit demi sedikit. Ditambahkan 0,04 gram indikator kalsium dan berubah warna menjadi hijau seulas dan dititrasi dengan EDTA 0,1 molar. Diamati perubahan warna hingga warna orange seulas dan didapatkan hasil larutan NaOH yang telah dititrasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.